Bandung Suara Jabar, Jumat 29 November 2024. Daerahnya di wilayah masing-masing. Penghitungan suara di sejumlah sampel. Ini sampel ya, perlu saya sampaikan. Sampel yang menjadi sampel adalah TPS yang dipilih secara acak dan rata-rata selisih hasil KPU dengan RSI DJA itu hanya 0,08%. Berikutnya, kita juga melakukan bukan hanya di tingkat nasional, bahkan tingkat provinsi. Misal di Sulawesi Utara, Kalimantan Utara, dan provinsi sebutkan satu persatu, kita pernah melakukan quick-count di tingkat kabupaten atau kota. Misalnya di Pilkada Kabupaten Bandung. Jadi teman-teman, kita sampaikan terlebih dahulu, ini sepintas ya, saya perlu sampaikan sepintas saja tentang data teknis dan metodologi dari sebuah quick-count yang kami laksanakan di Kabupaten Bandung. Secara manual ini secara garis besar ada 4 tahapan. Yang pertama, kami menentukan data sampel quick-count di Kabupaten Bandung. Kami sampaikan data ini berdasarkan rinci ya, agak banyak itu penjelasannya. Sebaran dari 250 TPS berdasarkan tingkat kecamatan manajemen data. Jadi secara teknis, teman-teman relawan kita, ini mungkin tampilan yang ditunggu-tunggu. Bagaimana hasil hitung cepat hasil quick-count Pilkada Kabupaten Bandung di tanggal 27 November pilkadanya, pasangan kandidat Sahrul Gunawan dengan Gun itu di angka 43,2%. Kemudian Dadang Supriyatna Ali Sakib di angka 56,8%. Berdasarkan hasil hitung cepat atau quick-count RSI DJA, unggul sebagai juara Pilkada Kabupaten Bandung adalah pasangan Dadang Supriyatna dengan Ali Sakib dengan perolehan suara sebesar 56,8%. Sekali lagi kami sampaikan bahwa Dadang Supriyatna Ali Sakib unggul berdasarkan hasil hitung cepat RSI DJA, data masuk 100% dengan perolehan suara 56,8%. Sementara pasangan lainnya Sahrul Gunawan dengan Gun di angka 43,2%. Itulah data hasil hitung cepat RSI DJA dengan data masuk sebesar 100%. Tingkat daerah pemilihan. Nah, ini belum kami sampaikan kemarin. Ini karena data sudah 100%, maka dapat kita sampaikan kepada teman-teman hasil quick-count Pilkada Kabupaten Bandung berdasarkan wilayah. Nah, wilayah ini adalah definisinya daerah pemilihan. Nah, kalau kita lihat, memang dari seluruh daerah pemilihan hitung cepat yang kami lakukan selama ini, hasil hitung cepat kami marginnya hanya 1% saja. Kira-kira tanpa bermaksud mendahului, kami bisa sampaikan hasil ini tidak akan jauh meleset berdasarkan pengalaman kita melakukan quick-count selama ini yang marginnya tidak lebih dari 1%. Bagaimana kemudian perbandingan data survei kami di Kabupaten Bandung yang kami lakukan pada bulan November sebelum hari pemilihan dengan hasil hitung cepat dengan hasil pilkada. Ini dia perbandingannya. Perbandingan hasil quick-count dengan data hasil survei. Survei kita itu populasinya adalah seluruh warga di Kabupaten Bandung yang sudah punya hak pilih. Jadi survei itu kami tanya langsung kepada orang. Itu survei. Nah, kemudian penarikan sampel sama multi-sampel perbandingan data antara hasil survei kita dengan quick-count RSI DJA. Survei untuk Kabupaten Bandung dilakukan pada tanggal 5 sampai 10 November. Perhatiannya sebagai sebuah closing statement, kami sampaikan ada analisis dan kesimpulan ya. Analisis dan kesimpulan, tentu analisis dan kesimpulan ini kami sampaikan berdasarkan catatan data survei. Dan kemudian ada juga pertanyaannya, kenapa Dadang Supriyatna unggul, kenapa Dadang Ali unggul? Kira-kira jawabannya, yang pertama, menurut data kami itu adalah faktor kekuatan figur dari kandidat. Dalam hal ini adalah Kang Dadang Supriyatna dengan Kang Ali Sakib.
Nah, di data survei kita tercatat ada angka pemilih militan. Yang kita sebut pemilih militan itu adalah pemilih yang memang sudah memilih kepada kandidat dan tidak akan mengubah pilihannya. Dan itu angkanya cukup fantastis. Itu di angka 36%. Nah, ini modal bagi seorang kandidat untuk keterpilihannya pada proses pilkada. Angka pemilih militannya harus tembus minimal idealnya itu di angka 35%. Dan KDS alitatif sudah di atasnya sebesar 36%. Kemudian Pak Bupati KDS kita ketahui adalah Bupati incumbent. Sebagai Bupati incumbent dimanapun punya kemampuan, punya kepuasan publik atas kinerja yang sudah dijalani. Yang biasa kita sebut dengan istilah approval rating. Nah, approval rating untuk Pak Bupati ketika menjabat yang hanya 3,5 tahun itu sudah tembus di angka 80% lebih. Jadi itu modal besar bagi seorang incumbent untuk bisa melenggang maju terpilih kembali ketika approval ratingnya sudah tembus di angka 70%. Syukur-syukur dan ini sudah di angka 80%. Itu faktor pertama. Didi Suwardi Suara Jabar mengabarkan.